Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah farmasi veteriner, akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan pembagian bentuk sediaan obat hewan. Anggota kelompok 3 yaitu beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Risa Alivia Damayanti dengan NPM 23049, Fitria Taufik Nuramdaniati dengan NPM 23059, Dila Maula Fadilah dengan NPM 23060, Ayu Rahmawati dengan NPM 23080, dan Gina Nailah Nur Ajijah dengan NPM 23083. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Obat hewan adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati hewan, mengurangi gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh hewan. Untuk menjamin keamanan, mutu, dan efektivitasnya, obat hewan diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, dan bentuk sediaannya juga dibagi sesuai kebutuhan hewan dan kondisi penyakit yang dihadapi. Klasifikasi obat hewan, yang pertama berdasarkan jenis sediaan. Obat hewan dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, sediaan biologi seperti vaksin, serum, dan imunoglobulin yang bekerja membentuk atau memodulasi respon imun. Yang kedua, sediaan farmasetik yang meliputi antibiotik, hormon, vitamin, anestetik, antihistamin, dan berbagai bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, sirup, serta injeksi. Yang ketiga, premix, yaitu campuran obat yang diberikan melalui pakan atau air minum untuk pengobatan massal pada ternak atau unggas. Yang keempat, obat alami, yaitu obat yang berasal dari tanaman, hewan, atau mineral, serta sediaan galenik seperti infus, rebusan, tinktur, maupun ekstrak. Selanjutnya ada klasifikasi obat hewan berdasarkan tingkat bahaya. Yang pertama ada obat keras, yaitu obat yang bisa menimbulkan resiko serius jika tidak digunakan dengan benar. Semua obat injeksi dan bahan diagnostik termasuk dalam kategori obat keras. Yang kedua ada obat bebas terbatas, yaitu obat keras tertentu yang boleh digunakan lebih bebas pada hewan tertentu, tetapi tetap memiliki peringatan dan batasan khusus. Yang terakhir ada obat bebas, yaitu obat yang relatif aman digunakan tanpa pengawasan ketat, misalnya vitamin atau antiseptik ringan. Yang ketiga ada klasifikasi obat hewan yang dilarang. Ada beberapa obat yang dilarang digunakan pada hewan, terutama hewan yang menghasilkan pangan seperti sapi, ayam, dan ikan. Pelarangan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya residu obat pada daging, susu, dan telur. Kemudian untuk mencegah gangguan kesehatan manusia serta menghindari munculnya resistansi mikroba. Obat yang dilarang biasanya memiliki karakteristik tertentu, seperti sulit didegradasi pada tubuh hewan, meninggalkan residu tinggi, bersifat karsinogenik, mutagenik, teratogenik, atau berpotensi menyebabkan alergi berat. Beberapa obat juga dilarang karena dapat mencemari lingkungan atau menimbulkan resistensi yang tinggi. Selanjutnya, pembagian bentuk sediaan obat hewan. Yang pertama, berdasarkan bentuk sediaan hewan, spesies, dan fisiologi. Bentuk sediaan harus disesuaikan dengan jenis hewan yang diobati, misalnya unggas, sapi, ikan, kucing, dan anjing. Mempertimbangkan jalur absorpsi obat yang paling efisien. Contohnya, injeksi long acting untuk ruminansia dan pencampuran dalam pekan atau air minum untuk unggas dalam populasi besar. Contohnya, sediaan intramamae hanya cocok untuk pengobatan mastitis pada sapi perah. Yang kedua ada berdasarkan fisikokimia obat, mempertimbangkan sifat dasar zat aktif seperti kelarutan, stabilitas, dan pH. Obat yang mudah larut dalam lemak atau lipofilik sering dikembangkan menjadi sediaan oles atau pure on atau spot on untuk penyerapan melalui kulit. Zat aktif yang tidak stabil dalam air atau mudah terdegradasi akan dibuat dalam bentuk serbuk atau granula kering. Selanjutnya yaitu berdasarkan fisiologi subjek atau sistem tubuh hewan, yaitu dengan mempertimbangkan perbedaan saluran pencernaan, misalnya perut majemuk pada ruminansia, kecepatan metabolisme, dan kebiasaan hewan. Hewan yang cenderung menjilat, grooming, akan memerlukan sediaan topikal yang aman jika tertelan.
Obat dalam bentuk tablet atau pasta kering diberikan secara oral pada hewan kesayangan seperti anjing atau kucing. Berdasarkan kondisi patologis, kondisi penyakit sangat menentukan pemilihan sediaan yang tepat. Gangguan saluran cerna lebih baik diberikan melalui injeksi. Penyakit kulit membutuhkan sediaan topikal seperti salep ataupun gel. Infeksi sistemik sering memerlukan injeksi long acting, sedangkan mastitis pada sapi diberikan melalui rute intramamae. Selanjutnya, yaitu berdasarkan strategi pengobatan. Pengobatan bisa ditujukan pada individu atau populasi. Pengobatan massal, seperti pada unggas ataupun ikan, lebih efektif menggunakan premix atau obat larut air. Sementara, pada hewan besar, terapi jangka panjang bisa menggunakan injeksi long acting agar lebih efisien. Selanjutnya yaitu berdasarkan kemudahan pemberian. Pemilihan bentuk sediaan juga mempertimbangkan kemudahan pemberian. Pour on sangat praktis untuk hewan besar seperti sapi. Pasta lebih mudah diberikan pada kucing dan hewan kesayangan. Dan premix sangat efisien untuk ribuan ekor unggas. Selanjutnya, berdasarkan dampak lingkungan, obat hewan juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap habitat. Pelet ikan dapat mengurangi pencemaran air, spot on dapat meminimalkan limbah medis, injeksi individual mengurangi resiko pencemaran tanah maupun pakan. Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan obat, sediaan dipilih berdasarkan stabilitas, kemudahan penyimpanan, dan distribusi. Serbuk lebih stabil dan lebih mudah disimpan. Premix mudah diproduksi massal, sementara injeksi memerlukan penyimpanan dengan rantai dingin. Selanjutnya berdasarkan farmakoekonomi. Aspek ekonomi juga penting, seperti harga obat, efisiensi tenaga kerja, nilai produksi, dan masa henti. Pada populasi ternak besar, premix sering menjadi pilihan paling ekonomis dibandingkan memberikan obat per ekor. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu obat hewan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan hewan. Untuk memastikan keamanan serta efektivitas penggunaannya, obat hewan diklasifikasikan berdasarkan jenis sediaannya, tingkat bahaya, dan ketentuan penggunaan pada hewan konsumsi. Selain itu, pemilihan bentuk sediaan obat hewan harus disesuaikan dengan spesies, fisiologi, kondisi penyakit, tujuan pengobatan, kemudahan pemberian, dampak lingkungan, hingga pertimbangan farmakoekonomi. Dengan pemahaman klasifikasi dan pembagian bentuk sediaan yang tepat, penggunaan obat hewan dapat dilakukan secara lebih aman, tepat guna, dan efisien, baik pada hewan kesayangan maupun hewan ternak. Sekian penjelasan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.